Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang kembali dalam pengajian kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, kitab fikih Madzhab Syafi'i dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sah salat. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, sekaligus doa untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita, sahabat kita yang mendapatkan ujian berupa musibah, sakit, mendapatkan cobaan-cobaan yang lainnya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan diberikan solusi atas segala permasalahannya. Ila hadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila wahyi abaina al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i wal musannifin, khususan aba'ana wa ummatina masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat ahyan wal amwat. Syai'un lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya belum mulai nih ya. Ini baru ada setna. Nah, ini baru masuk lagi. Oke, tadi putus ya? Mohon maaf Ustaz, tadi terputus laptopnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya belum mulai, baru tadi baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita semuanya dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Coba minta tolong untuk screen-nya di itu lagi. Screen-nya belum bisa di-share. Nah, itu baru. Dah ya. Nah, saat ini kita masuk pada halaman ke-50, mulai dari qaulul muallif, tulisan pengarang yang berbunyi faslun wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Oke, baiklah, saya perbesar sedikit gambarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, satu pasal, satu bagian yang membahas tentang wasyara itu sholati, syarat-syarat sholat. Wawu di sini adalah wawu isti'nafiyah yang artinya wawu yang dipakai untuk memulai pembicaraan, sehingga di sini tidak perlu diartikan dan. Wasyara itu sholati, kalau di bahasa Jawa, biasanya kalau di pesantren salaf yang di Jawa itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, biasanya mengartikannya wasyara itu sholati lan utawi pira-pira piro-piro syarat sholat gitu ya biasanya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia wasyara itu sholati dan syarat-syarat sholat ya. Tapi wa di sini tidak diartikan. Wasyara itu sholati, syarat-syarat sholat qabla dukhuli, sebelum masuk. Qabla artinya sebelum. Sehingga sholat yang sebelum sholat sunnah yang sebelum sholat wajib namanya qobliyah. Ya. Sementara ba'da itu setelah atau sesudah. Qabla dukhuli, sedurungi manjing ya, atau sebelum masuk. Fiha, ing dalam salat, ke salat ya, sebelum masuk dalam salat gitu ya. Khamsatu asya'a, iku ana limang perkara gitu ya kalau bahasa Jawanya. Khamsatu asya'a, itu ada sesuatu, 5 perkara. Ada 5 hal.
Yaitu kalau bahasa Indonesia sesuatu itu nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa dijamakkan. Kalau bahasa Arab asya. Kalau bahasa Indonesia sesuatu menjadi sesuatu. Beberapa atu. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Toharatul a'dha'i nomor 1 yaitu sucinya tubuh, anggota tubuh. Jadi yang pertama syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sah gitu ya. Jadi syarat sah orang boleh ya sebelum melaksanakan sholat itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah suci anggota badan. Suci dari apa? Minal hadasi, dari hadas. Hadas itu adalah sifatnya tidak kasat mata, ya, tidak kelihatan. Sifatnya adalah bukan ainiyah, tetapi hukmiyah. Jadi status orang itu berhadas, tetapi nggak kelihatan, ya, nggak ada bentuk rupanya. Orang habis buang angin, ya, itu berhadas, tetapi tidak kelihatan. Kalau orang habis buang air kecil atau besar, itu dia memiliki mengeluarkan najis, kelihatan gitu ya. Tetapi dia juga berhadas. Nah, hadas ini nggak kelihatan. Sifatnya status saja. Gitu ya. Wan najasi, dan najis. Nah, najis ini kelihatan. Jadi ada yang disebut dengan suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, syarat orang boleh melaksanakan sholat itu adalah harus suci badan dari hadas maupun najis. Hadas itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan keduanya tidak kelihatan. Ya. Hanya diketahui sebab-sebabnya. Kalau hadas besar berarti habis berhubungan badan, habis keluar air mani, sperma bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian habis menstruasi atau habis nifas atau melahirkan. Nah, ini adalah hadas sebab-sebab hadas besar. Kalau hadas kecil habis buang air kecil, buang air besar, habis buang angin. Nah, begitu ya. Wan najasi, najis juga ada 3, najis mutawasito, ya, najis mukhafafa, dan najis mughallado. Najis yang ringan, najis sedang, dan najis yang berat. Nah, ketiga-tiga najis maupun kedua hadas ini harus suci gitu ya sebelum melaksanakan sholat. Kalau tidak maka tidak sah. Makanya disebut dengan syarat sholat, tapi pembahasannya adalah syarat sahnya sholat. Syarat yang kedua yaitu satrul aurah. Wa satrul aurati, menutup aurat. Aurat ya, nanti ada penjelasannya aurat laki-laki itu sampai di mana, aurat perempuan itu sampai di mana ketika sholat khususnya. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci juga. Jadi suci badan, suci pakaian. Dan pakaiannya ini menutup seluruh aurat. Ya. Satu, ini ada penjelasan untuk yang pertama. Ya, ini ada penjelasan untuk yang tadi di sini. Yang dimaksud dengan hadas itu hadas kecil maupun besar. Al-asghar wal akbar. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu. Artinya secara singkat, ini bukan tafsirnya ya, secara singkat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, ya, hendak itu berarti niat melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian hingga ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian atau birusikum sebagian kepala kalian. Wa arjulakum. Nah, di sini karena wa arjulakum kembali ke wa aidiyakum, berarti basuhlah kaki kalian. Kalau wa arjulikum menurut sebagian pendapat ya, sebagian di madzhab Hanafi, maka kembali ke usap. Diusap, tetapi kalau di sini karena wa arjulakum, atof itu kata sambungnya itu, dan di sini nyambungnya ke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kan di fathah ikut ke sini ya. Ya, kalau di ilmu nahwu itu namanya atof dan maktuf. Ini atof, maktuf itu yang diikuti ya. Yang disambungi itu adalah
Fangsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Di sini wujuhakum karena objek ya, maf'ul bih, maka di fathah. Karena di sini pakai fathah juga, maka kembali ke sini. Basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki kalian. Gitu ya. Sementara kalau misalnya diberi harokat wa arjulikum, maka kembalinya dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi yang kaki diusap kalau pakai wa arjulikum. Itu bedanya ya antara diberi harokat kasrah maupun fathah. Kalau membasuh atau mengusap kaki itu ilal ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum, dan jika kalian dalam kondisi junuban sedang junub, berhadas besar, fatoharu, maka bersucilah dulu gitu ya. Jadi ada dua ya syaratnya, yaitu suci dari hadas kecil ini ya dengan berwudu tadi di atas menjelaskan wudu. Kemudian yang kedua dari hadas besar, wa in kuntum junuban fatoharu gitu ya. Kemudian dalla ala dzalika amrau, sedangkan disyaratkan untuk suci dari najis ini berdasarkan apa? Perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bi ghuslin najasat, untuk membasuh atau menyiram najis. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Fatimah bin Abi Hubaysh, kepada Fatimah bin putri Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, fa idza aqbalatil haidatu, jika engkau fa idza aqbalatil haidatu, jika haid itu mendatangi ya, datang, jika haid datang, fatruki, maka tinggalkanlah as-salat as-salat. Fa idza dhahaba, jika telah pergi qadruha ya, jika telah habis masa itu, masa haid ya, faghsili ankidam, maka basuhlah darimu darah, basuhlah darah darimu. Wasolli, kemudian sholatlah wahai Fatimah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup mandi tetapi juga harus disiram itu tempat yang najis itu gitu ya. Tuh. Selanjutnya bilibasin tohirin. Jadi ini harus suci dari dari najis itu juga di dalam pakaiannya. Jadi menggunakan pakaian yang harus suci juga dari najis. Oke, selanjutnya adalah ini penjelasan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian, bawalah pakaian kalian, maksudnya dipakai gitu ya. Inda kulli masjidin, setiap hendak ke masjid, maksudnya untuk melaksanakan sholat. Gitu ya. Sabda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, putri beliau, istri beliau, qalat, Sayyidina Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin. Sesungguhnya ini la tuqbalu, tidak diterima salatul haid, salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya yang sudah balik gitu ya. Illa bi khimarin, kecuali menggunakan baju kurung. Baju kurung itu ya berarti baju ya kalau sekarang itu seperti gamis lah gitu ya. Dan ini juga khimar itu maksudnya adalah tidak cukup baju kurung. Sebenarnya khimar itu adalah kerudung gitu ya. Tetapi tidak cukup kerudung, tetapi harus juga dilalui sampai badannya. Tetapi kalau di sini khimar itu artinya kerudung gitu ya. Li'anna balagat sinal haid. Kalau sudah haid dan itu sudah disebut dengan baligh, maka wajib sholat dengan khimar. Wal khimar ma tughati bil mar'a ra'saha. Artinya kalau anak kecil baru latihan, ya, belum haid, belum menstruasi, ya sholatnya nggak pakai kerudung nggak masalah, gitu ya, karena sekedar latihan. Wal khimar ma tughati bil mar'a ra'saha. Sementara khimar itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menutup kepala perempuan. Wa idza wajaba satrul ra'si fasatru ghairi aula. Jika kalau kepala saja disuruh menutup, maka selain kepala lebih utama. Wa dalla ala hadza marwal Bukhari, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifunna ahadun. Rasulullah SAW saat itu sholat fajar, sholat subuh maksudnya ya. Fashhadu ma'ahu nisa'un, lantas beberapa perempuan ikut melakukan sholat bersama beliau. Perempuan mukminat. Mutalaffi'atin itu
maksudnya adalah menggunakan baju, ya, yang menutupi, ya, menutupi fi murutihinna, ya. Jadi mutalafi'at ini memakai baju yang menutup fi murutihinna dengan kais-kais itu apa itu namanya saku. Jadi lifa itu baju yang menutup seluruh tubuh. Kalau sekarang ya tafsirnya sebaju kurung gitu ya, seperti gamis. Itu juga boleh sebenarnya, tidak harus menggunakan mukena sebenarnya. Mukena itu sebenarnya tradisi Indonesia gitu untuk cari aman lah gitu, supaya tertutup semua. Ya, daripada ada yang terbuka nanti batal, ya lebih baik tutup semua dengan mukena gitu. Sebenarnya nggak harus pakai mukena. Yang penting adalah menutup seluruh tubuh kalau mau sholat. Wa dalilu ishtirati kauniha thahirah au bisal alsan wa siyabaka fatahir. Dan mengapa harus suci itu pakaian yang dipakai itu ketika mau sholat, ini berdasarkan firman Allah SWT, wa siyabaka fatahir, dan bajumu maka sucikanlah. Maksudnya sebelum melaksanakan sholat gitu ya, kalau tidak suci. Kemudian yang ketiga, setelah ada tubuh yang harus suci dari hadas dan najis, yang kedua sucinya baju ya yang dipakai dari hadas dan dari najis ya, kalau baju nggak berhadas ya, bernajis saja. Yang ketiga yaitu wal wuquf ala makanin tohirin, berdiri atau berhenti di atas tanah tempat yang suci juga, suci dari najis. Artinya apa? Jadi suci itu menjadi syarat sah ya orang melaksanakan sholat, baik suci badan, suci pakaian maupun suci tempat yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Karena itu untuk lebih amannya pakai sajadah, ya meskipun nggak harus pakai sajadah. Begitu. Yang berikutnya yang keempat yaitu wal ilmu bidukhulil waqti. Wal ilmu mengetahui bidukhulil waqti, masuknya waktu. Artinya kalau seseorang belum tahu kalau sekarang ini masuk waktu sholat apa, maka tidak boleh sholat. Kenapa? Nanti dia sulit untuk menentukan sholat apa, dan itu wajib ya. Jadi yang diwajibkan ketika seorang niat untuk melaksanakan sholat itu kan waktu apa, sholat apa, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Salah satu itu harus ditentukan, tidak boleh ngawang-ngawang. Nah kalau masalah rokaat itu sebetulnya ya, tidak disyaratkan sebenarnya kalau rokaat itu menyebutkannya itu. Ada lagi menghadap kiblat atau tidak, itu tidak disyaratkan harus ngomong gitu ya. Dalam hati saya menghadap kiblat atau saya jadi imam, saya jadi makmum, itu tidak diharuskan. Tapi kalau menyatakan dan itu salah, itu batal. Tapi kalau menyebutkan saya sholat apa, wajib atau sunnah, itu wajib harus disebutkan. Saya sholat duhur wajib. Nah begitu ya. Karena akan berbeda. Saya sholat sunnah duhur kan berbeda nanti hukumnya. Dan makanya ini wajib ditentukan. Tapi kalau menghadap kiblat atau tidak, jadi imam atau tidak, itu bukan sebuah keharusan. Tapi kalau sudah disebutkan, nggak boleh salah. Misalnya dia sholat duhur, gitu ya. Bilangnya dalam hatinya 4 rakaat, ya. Padahal dia mau qashar 2 rakaat, ini nggak sah nanti. Ya. Meskipun hasilnya tidak disyaratkan menyebutkan itu. Tapi menyebutkan syarat dalam niat itu misalnya mau sholat zuhur, mau sholat asar, itu diwajibkan, harus tentukan. Nah, kalau itu diharuskan untuk menyebutkan, maka dia harus tahu sekarang ini masuk waktu sholat apa, gitu ya. Misalnya ini kalau kita mungkin di luar kondisinya ada jam, gitu ya. Kalaupun nggak ada jam, di luarnya sedang terang benderang, ada matahari yang bisa menjadi petanda, gitu ya. Nah, kalau sedang gelap gulita, dari pagi sampai sore nggak ada matahari, lagi hujan deras, kemudian nggak kelihatan, ada mendung, gelap, dan nggak tahu ini jam berapa, mati juga jamnya, semua listrik mati, misalnya internet juga mati atau nggak ada gitu ya, sehingga nggak bisa connect dengan jam. Nah ini repot, ya. Maka tidak bisa sholat. Gitu ya.
dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir wastiqbalul kiblat, dan menghadap kiblat. Jadi syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat, ya. Meskipun tidak diomongkan nggak apa-apa, yang penting harus menghadap kiblat, itu ya. Yang dimaksud menghadap itu yang wajib adalah badannya, ya. Jadi seseorang itu dianggap menghadap atau tidak itu adalah badannya, ya. Adapun kalau kepala belok kanan masih sah, meskipun kurang khusyuk, ya. Apalagi sekedar melirik nggak masalah. Kepalanya saja belok sini nggak masalah, ya. Artinya makruh tetapi masih sah sholatnya, gitu ya. Tetapi kalau sudah badannya yang bergerak menghadap selain arah kiblat, maka itu sudah batal. Gitu ya. Itu dimaksud dengan istiqbal, menghadap itu badan. Kalau kepala belok sedikit nggak masalah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perlu saya jelaskan tentang penjelasan yang kedua saja ini ya. Dalilnya mengapa harus masuk waktu, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Jadi salat itu wajib dengan schedule yang sudah tertentu. Artinya seseorang itu melaksanakan sholat wajib di waktu sesuai dengan waktunya. Kalaupun di luar waktunya, dia juga harus tahu, sehingga disebut dengan qadha atau jamak takhir misalnya, atau jamak takdim, gitu ya. Dan dia itu juga harus tahu bahwasanya ini belum masuk waktunya sehingga jamak takdim, ya. Atau selesai waktunya sehingga masuk di jamak takhir, atau misalnya dia terlewat maka qadha, gitu ya. Itu juga harus tahu posisinya, meskipun telat juga, gitu. Kemudian menghadap kiblat. Mengapa di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Begitu ya. Ini ceritanya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW itu selalu menghadap ke langit, ya, untuk memohon doa, gitu ya. Taradud wajika segala jadi sama, maksudnya adalah di sini Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah SWT supaya apa? Dia berharap ingin dikembalikan kalau sholat itu menghadap arah kiblat, maksudnya ke Masjidil Haram. Mengapa? Karena pertama kali beliau itu sholat ketika di Madinah itu menghadapnya bukan menghadap Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis. Tetapi Nabi itu selalu kangen dengan Masjidil Haram, ya. Nah, kemudian berharap gitu ya untuk bisa kembali menghadap ke arah kiblat di Makkah, sehingga falan waliyana ke kiblatan tardhaha, maka akan kami, kata Allah SWT, palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, ya. Ini persembahan kepada Nabi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka mulai saat ini, ya, maka ada disebut dengan Masjidul Qiblatain kalau sudah umrah atau haji, ya. Ada namanya Masjidul Qiblatain. Saat itu adalah masjid itu menjadi saksi sejarah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Baitullah di Ka'bah, di Masjidil Haram. Fawali wajhaka, maka palingkanlah wajahmu ke syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dari Madinah ke arah Masjidil Haram, gitu ya. Jadi ke arah barat, ini posisi Madinah itu di utara, di timur Mekah. Sehingga saya itu waktu sholat di Madinah itu menghadap ke arah barat juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini juga dipertegas dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim fi haditsil musyi' salatahu, terkait dengan hadis orang yang buruk dalam sholatnya, ya. Dia ada orang yang sholatnya itu kurang baik, ya, tidak tumaknina, sehingga Nabi Muhammad SAW memberinya nasihat,
annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang tersebut, orang yang kurang baik dalam melaksanakan sholat. Idza qumta ila sholati, jika engkau hendak melaksanakan sholat, fa'asbiril wudu, maka sempurnakanlah wudu. Ya. Nah, disebut dengan asbir itu ada yang mengatakan bahwasanya tidak cukup hanya sekedar yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunnah-sunnahnya juga ditambah gitu. Misalnya membasuh tangan ya 3 kali, membasuh muka 3 kali, mengusap telinga 3 kali, mengusap kepala 3 kali, ya, kaki 3 kali dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya batasannya sampai siku ya dilebihkan supaya cari aman, cari kesempurnaan lebih baik lagi gitu. Yang sampai berlebihan gitu saja. Misalnya kaki membasuh kaki sampai mata kaki, dibasuhnya sampai ke lutut misalnya, itu kan berlebihan. Ya paling tidak sampai bawah betis gitu aja. Tsumma staqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lantas bertakbirlah, melaksanakan sholat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan tentang syarat sah sholat. Ya, jadi kelima syarat ini harus dipenuhi ya sebelum melaksanakan sholat. Gitu ya. Ini prasyarat ya, seorang itu kalau kemarin kan ada syarat wajib. Syarat wajib kan muslim, akil, baligh gitu ya. Nah, kalau syarat sebelum sholat, syarat sahnya itu dia harus suci badan, suci pakaian, suci tempat, mengetahui waktu, yang terakhir menghadap kiblat. Itu ringkasannya. Selanjutnya, ini pembahasan terkait dengan detail bagaimana teknis menghadap kiblat. Meskipun ada bedaan pendapat yang di sini tidak disebutkan, yaitu di sini ada satu fatwa ya terkait masalah arah maupun benda atau titik kiblat itu. Di sini ada dua pendapat yang saya kutip di sini, pendapat dari Majelis Ulama ya. Saat itu zaman Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, beliau itu komisi fatwa saat itu pernah memfatwakan berdasarkan hasil kajiannya terhadap fikih-fikih hadis, beliau menyimpulkan bahwasanya untuk sholat seseorang itu tidak harus kepada tempat titik Ka'bah itu, kecuali bagi yang di sekitar Ka'bah. Ya, bagi yang berada di Masjidil Haram wajib menghadap ke Ka'bahnya. Tetapi bagi yang di luar masjid cukup ke masjid saja. Ya, meskipun tidak sampai kepada titik Ka'bahnya. Nah, yang di luar Mekah itu cukup sholatnya menghadap ke Mekah, meskipun tidak tepat ke titik Mekah, ke titik Masjidil Haram maupun Ka'bahnya. Ya termasuk kita ya sementing ke arah Mekah gitu aja untuk cari gampangnya gitu. Ini adalah pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub almarhum. Setelah itu sekitar beberapa bulan berikutnya, entah setahun ya, ada fatwa baru, tetapi di sini dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Ghazali Masruri di MUI juga ya, yang merupakan saat itu sebagai ketua lembaga Falakiyah NU juga pusat, Kiai Haji Ghazali Masruri. Beliau ahli falak atau ahli astronomi, perbintangan ya, ilmu penghitungan, hisab dan sebagainya. Bahwasanya seseorang itu harus sholat itu lurus ke tempat Ka'bah dan itu bisa dihitung, tidak harus dengan kiblat, menggunakan kalibrasi arah kiblat, dan itu ada rumusnya, menggunakan rumus ilmu falak atau ilmu astronomi gitu. Sehingga ada fatwa baru yang sebetulnya tidak cukup itu gitu, tapi cari aman dengan diarahkan sampai ke titik Ka'bah itu. Ya, setidaknya sampai ke titik masjidnya itu gitu. Dan itu bisa diukur menurut Kiai Haji Ghazali Masruri gitu ya.
Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sebetulnya kalau mau cari pendapat yang lebih ringan, ya pendapatnya Kiai Haji Mustafa Ali Yaakub. Ya, tapi kalau mau cari amannya, ya, berarti kita sebagai hati-hatian, ya pendapat. Makanya ketika dulu banyak ada pengukuran kiblat, ternyata di waktu itu banyak masjid yang diukur dan tidak sesuai dengan arah kiblat, maksudnya arah Masjidil Haram, sehingga apa banyak yang dimiringkan dan sebagainya. Dulu sempat jadi polemik, gimana masa mau dibongkar? Ya, kata MUI, ya tidak harus dibongkar, cukup dimiringkan saja tempat sholatnya sehingga garisnya itu dimiringkan. Di beberapa masjid banyak kejadian seperti itu setelah diukur oleh tim dari Kemenak maupun dari Lajnah Falakiyah, begitu. Ya intinya cari kehati-hatian lah. Makanya sebelum mendirikan masjid itu arah baiknya mengundang tim ya yang berkompeten untuk mengukur arah kiblat, kalibrasi arah kiblat, dan ini dipelajari di ilmu falak gitu. Nah, ini terkait masalah kehati-hatian dan melaksanakan sholat ke arah kiblatnya itu. Kenapa sampai kehati-hatian seperti itu? Ya karena bagian dari syarat sah sholat. Kalau salah kiblatnya sekian derajat saja menurut pendapat yang kedua itu maka melenceng, tidak ke arah tidak ke apa Ka'bahnya saja, tidak ke Mekahnya saja, tidak ke masjidnya saja, bahkan tidak nyampe ke Mekah. Itu ya. Misalnya jaraknya jauh banget ya. Misalnya serong sedikit saja itu bisa mengarahnya bisa tidak melewati Mekah itu. Sehingga apa? Kalibrasi ala kiblat itu penting. Begitu. Wa yajuzu tarku kiblati fi halataini. Bagaimana ketika seorang itu melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat? Nah, di sini wa yajuzu dan boleh. Tarkul kiblati meninggalkan kiblat. Meninggalkan mengarah kiblat ketika sholat. Fi halataini ketika dalam dua kondisi. Kapan itu? Satu, fi syiddatil khaufi, dalam kondisi takut yang sangat besar. Ketika seorang itu berada dalam kondisi ketakutan, dia sholat. Ya, berarti sholat khauf ini. Yang kedua, wa fin nafilati fis safari ala rohila. Yang kedua adalah sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kendaraan. Sholat sunnahnya ya. Ya, sholat sunnahnya saja. Nah, bagaimana dengan sholat wajibnya? Eh, kalau kondisinya itu tidak takut, ya dalam perjalanan biasa-biasa saja, gitu ya. Tidak ada takut musuh, karena takut itu maksudnya adalah biasanya dalam kondisi perang ya, maupun ketika ada ancaman dari kalau misalnya kita sholatnya apa tuh namanya sedang sholat gitu ya, kemudian merasa takut, takut di sini tuh ya takut diganggu, misalnya mohon maaf sedang sholat tiba-tiba ada yang menyerang gitu ya, maka kita menghindar sampai bahkan tidak menghadap kiblat gitu ya. Dalam kondisi sholat itu kan mestinya batal, tapi karena ingin menyelamatkan diri maka tetap sah sholatnya gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi perjalanan kita kalau sholat fardu tetap harus menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah maka boleh meskipun tidak menghadap kiblat. Nah, bagaimana ketika sholat itu posisinya kendaraan itu berbelok-belok? Yang terpenting adalah pertama kita menghadap awal sholat itu. Di kapal misalnya, kita cari arah kiblat. Sesuai dengan yang kita dapatkan dengan istihad. Kalau nggak bisa bertanya dengan orang yang tahu. Navigasi biasanya tahu ya, di kompas gitu ya. Udah menghadap ke arah kiblat misalnya. Ke arah satu arah tertentu. Kapalnya belok, ya nggak masalah. Kita nggak perlu ikut belok. Ya, repot nanti. Namanya juga di dalam perjalanan. Itulah pembahasan tentang syarat sholat sebelum pelaksanaannya. Mungkin kita cukupkan, kita lanjutkan dengan tanya jawab karena sudah masuk ke menit ke-40 berarti di sini. Untuk pembahasan berikutnya tentang rukun sholat ada 18 rukun. Ya, cukup banyak maka kita bahas di pertemuan yang akan datang. Rukun itu sesuatu yang bila mana satu saja ditinggalkan, ya maka dia tidak sah. Gitu ya rukun.
Ya tidak sah ya berarti batal gitu. Nah kalau yang tadi itu syarat sah sholat sebelum pelaksanaannya. Kalau pertemuan yang akan datang ini akan bahas tentang rukun sholat ketika pelaksanaan sholat itu sendiri. Gitu ya. Demikian bahasan kita pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait masalah syarat sah sholat ini. Silakan. Jadi kalau ada yang mengatakan syarat sholat atau syarat wudhu itu apa? Cuman dua, ya itu salah. Atau rukun wudhu aja dua, atau rukun sholat hanya dua, itu salah. Jadi rukunnya banyak. Gitu. Kalau rukunnya apa namanya kemarin itu rukunnya wudhu itu ada 6 ya. Ada 6 seperti yang disebutkan tadi itu. Rukun itu ya minimalnya itu. Ya, batasan minimal. Itu seperti di dalam surat tadi ya. Ayat dalam ayat yang kita sebutkan tadi di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ini niat membasuh muka, ya, basuh tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mata kaki, ya kaki sampai mata kaki, dan terakhir berurutan. Itu ada 6 apa namanya rukun. Nah, demikian bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan bila ada yang bertanyakan, mangga. Ini ada Sepna. Sepna itu mahasiswa saya di Sepna Lisa di IAI Cirebon. Mangga Kang Nanda barangkali ada yang bertanyakan terkait pembahasan. Siap Ustadz, insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Sepna barangkali ada yang bertanyakan? Alhamdulillah paham Pak. Ya, terima kasih. Sepna pulang ini ya? Nggak pulang ya? Pulang Pak ke Indramayu. Oh gitu. Nggak ke Padang ya? Enggak Pak, corona. Oke. Oke, kalau begitu kita cukupkan. Pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Ini sebenarnya waktunya masih banyak, tapi ini kalau diteruskan kayaknya nggak bakalan selesai. Ada panjang ini. Sampai duduk. Tasawuf akhir, sholat, sholawat. Kita waktunya tinggal 10 menit. Ada cukup panjang ini pembahasannya. Oke, kita lanjutkan teman-teman pada minggu yang akan datang saja. Mudah-mudahan kita cukupkan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup bersama-sama pengajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, niat baik kita dalam belajar, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang golongan ahli ilmu, tidak sekedar melaksanakan ibadah tanpa dasar ilmu. Karena orang yang melaksanakan ilmu, ya, jadi orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beribadah saja tanpa didasari dengan ilmu. Fadlul alimi alal abidi fadlul qamari ala sairil kawakibi. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang beribadah itu laksana bulan dibandingkan dengan bintang-bintang lain. Bintang lainnya itu banyak dan besar-besar, tapi kelihatan yang kelihatan adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang kelihatan adalah bulan. Itu juga banyak orang yang awam, banyak sekali. Ya, jadi mereka lebih besar, tapi karena dia nggak memiliki ilmu, jadi kurang terpandang oleh orang-orang. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya yang dilandasi dengan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tuh bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.